Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan acara pendalaman Alkitab kita mengenai cara mengubah kodrat. Ini adalah sesi yang ketiga dan malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Reniana Saragi. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam komunitas kelas pendalaman Alkitab ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, berkati juga Ibu Remi yang akan menyampaikan pemaparannya di sesi yang ketiga ini Tuhan. Berikan kami hikmat supaya kami bisa menyerap apa yang kami pelajari, kami diskusikan malam hari ini. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, silakan Bu Remi. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Kita akan kembali berjumpa dalam PA kita pada malam hari ini, di mana sudah hampir 3 minggu ya Pak kita nggak PA. Pada malam hari ini kita akan meneruskan materi kita tentang cara mengubah kodrat. Saya share screen ya Pak ya. Baik, pada malam hari ini kita akan masuk di sesi ketiga, yaitu dengan tema mengubah cara kodrat. Pada malam hari ini ada 5 hal yang kita bahas. Yang pertama adalah bertumbuh dalam karakter Allah. Yang kedua, berkat Tuhan. Dan yang ketiga, memiliki respon yang benar. Dan yang keempat, mencapai puncak. Dan yang kelima, bisnis Tuhan. Kita akan masuk di bagian pertama, bertumbuh dalam karakter Allah. Ketika kita memiliki kesempatan memuaskan hasrat, maka kodrat dosa akan menetap, kuat, tumbuh, sehingga kita menjadi anak setan dan serupa dengan dunia. Tetapi kalau kita menyangkal diri, kita berkata tidak dengan melihat perasaan Bapa, karena tidak ingin menyakiti hati Bapa, berarti kita menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, jadi ketika kita itu memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang jahat, seperti kita mencuri, berzina, memfitnah, atau kita juga marah, ada kesempatan untuk marah, memaki-maki orang. Nah, ketika kita memiliki kesempatan itu, tetapi jika kita menyangkal diri kita untuk tidak melakukan itu, maka kita ada di posisi Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menyangkal diri kita, kita mengikuti hasrat kita, maka di sini tadi dikatakan bahwa kita itu adalah menjadi anak setan dan serupa dengan dunia. Maka seharusnya jika ada kesempatan itu, maka kita harus menyangkal diri kita. Kita harus tidak melakukan itu. Seperti amarah, emosi yang meluap-luap. Marah itu boleh sih ya kan? Tetapi amarah yang tidak bisa. Karena marah itu juga ada marah yang membangun, ada juga marah yang merusak perasaan orang. Jadi bukan berarti kita juga tidak boleh marah. Ya, marah itu bisa, tetapi marah yang bisa membangun orang, mungkin menasehati gitu. Jadi jangan marah yang meluap-luap. Nah, jadi kalau itu kita punya kesempatan, kita marah-marah, kita memaki-maki orang, atau kita merendahkan orang, atau juga kita yang direndahkan orang, atau kita juga yang dimaki-maki orang, yang punya kesempatan untuk membalasnya, tetapi kita tidak melakukan itu. Berarti di sini dikatakan kita tadi menyangkal diri dan kita berkata tidak. Karena apa? Karena kita melihat perasaan Bapa. Jika kita melakukan itu, berarti kita menyakiti hati Bapa. Tapi kalau kita
menyangkal diri kita untuk tidak melakukan hal yang jahat itu, walaupun ada kesempatan, berarti di sini kita memilih menyenangkan hati Tuhan. Kita memilih menyenangkan hati Tuhan, sekalipun mungkin kita difitnah, kita dimaki-maki, kita nggak dianggap, tetapi kita tidak membalas hal itu, berarti kita ada di pihak Tuhan. Nah, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi sesungguhnya masalah-masalah yang terjadi dalam hidup ini, jadi itu adalah satu kesempatan yang indah bagi kita untuk kita untuk kita mengalami sebuah pertumbuhan, mengalami sebuah kedewasaan. Jadi hal-hal yang terjadi dalam hidup ini, kesempatan-kesempatan untuk kita melakukan berbuat jahat, membalas kejahatan. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, kita bisa menyangkal diri kita. Nah, disitulah kita menyenangkan hati Tuhan. Tetapi berarti kalau kita mengikuti hasrat kita, mengikuti keinginan kita, berarti di sini dikatakan tadi kita serupa dengan dunia ini. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Itu tertulis dalam Matius 5 ayat 48. Jadi kejadian-kejadian yang kita alami merupakan cara Tuhan untuk membuat kita memiliki karakter Allah. Jadi masalah-masalah, persoalan-persoalan yang kita hadapi, jadi itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita memiliki karakter Allah, di mana karakter Allah atau sifat-sifat Allah, kelemah lembutan Allah, kesabaran Allah, dengan mengasihi musuh, mengerti dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Nah, ini adalah karakter Allah. Ini adalah sifat-sifat Allah. Yaitu tadi kelemah lembutan, kita sabar, kita mengasihi musuh kita, kemudian kita mengerti dan menerima orang lain sebagaimana adanya. Ini adalah sifat dan karakter Allah. Nah, lewat apa? Lewat masalah-masalah yang kita alami, tapi kita menunjukkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Semakin kita bertumbuh dalam karakter Allah, semakin kita tawar terhadap keindahan dunia. Kita tidak mengingini lagi yang namanya pujian dan sanjungan. Jadi kalau ada sifat Allah dalam diri kita, jadi keindahan dunia itu sudah tidak ada lagi kita inginkan. Yang namanya pujian, yang namanya sanjungan, itu tidak kita ingini lagi. Nah, tetapi kalau sifat dan karakter Allah kepada kita, saat kita tidak dipuji, saat kita tidak disanjung, saat kita tidak dihargai, dihormati, kita pasti marah, kita nggak menerima gitu. Tetapi kalau sudah ada karakter Allah tadi, yaitu sifat kelemah lembutan, sabar, mengasihi musuh, maka di situ tidak ada lagi yang namanya kita ingin dipuji, ingin disanjung. Jadi ketika karakter Allah itu bertumbuh dalam diri kita, akan memberikan kehormatan dan pujian hanya bagi Tuhan. Jadi ketika karakter Allah bertumbuh dalam hidup kita, maka kehormatan itu dan pujian itu hanya bagi Allah, bukan lagi bagi kita. Jadi kalau kita pun tidak dihormati, tidak masalah bagi kita. Nah, jadi kalaupun kita tidak dihargai, tidak masalah bagi kita jika tadi kita bertumbuh dalam karakter Allah. Di sini dikatakan kalau kita memeriksa diri kita sendiri, apakah masih ada unsur-unsur kodrat dosa di dalam diri kita? Niat-niat untuk dipuji, disanjung, rasa tersinggung saat kita dikata-katai orang, dilukai. Kita harus benar-benar berhati-hati. Kita harus berhati-hati dengan diri kita sendiri. Karena manusia lama diri kita. Jadi manusia lama itu memang itu adalah sebuah perjuangan bagi kita untuk menanggalkannya. Jadi manusia lama ingin dihargai, ingin dihormati, tidak mau dirugikan, mau tersinggung, tidak mau direndahkan. Nah, itu harusnya kita bunuh, ya kan? Harusnya kita bunuh, harusnya kita matikan di dalam diri kita.
Jadi hal ini semua harus kita bunuh. Nah, kalau kita nggak membunuhnya, kalau kita tidak menanggalkannya, maka dia akan bisa kembali, yaitu manusia lama kita tadi. Memang hal ini tidak mudah ya Bapak Ibu ya, untuk menanggalkan manusia lama kita ini adalah sebuah perjuangan bagi kita. Yang namanya ketersinggungan itu kan nggak mudah ya untuk menanggalkannya. Atau yang namanya kita nggak dihormati, itu nggak mudah bagi kita, ya kan? Apalagi kita uh, uh, punya satu gelar, ya kan, punya kedudukan. Nah, kalau saat orang tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, pasti rasanya kita itu susah untuk menerimanya. Tetapi mau nggak mau, karena di sini dikatakan tadi bahwa kita harus bertumbuh dalam karakter Allah. Jadi harus kita matikan di dalam diri kita segala hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita mau bertumbuh dalam karakter Allah. Kemudian di sini adalah yang kedua adalah berkat Tuhan. Ini bagian yang kedua, berkat Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu tertulis dalam Efesus 2 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu mungkin mudah bagi kita di saat kita mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan, ya kan itu gampang mungkin buat kita mengucap syukur. Jadi saat kita sedang diberkati, saat kita punya uang, saat hidup kita senang, semuanya bagus-bagus, mungkin itu mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Tapi bagaimana saat kita sedang mengalami masalah? Bagaimana saat kita mengalami persoalan? Saat ekonomi kita sedang tidak bagus, kita sedang mengalami sakit penyakit, atau juga kita rumah tangga kita sedang tidak dalam keadaan baik, apakah kita bisa mengucap syukur? Seringkali kan kita, ucapkanlah syukur. Nah, untuk mengatakan itu mungkin kita mudah ya. Ayo mengucap syukurlah. Tapi saat kita mengalami masalah, mengalami persoalan, mungkin di sini kita agak sulit mengucap syukur. Ya kan Bapak Ibu. Nah, apalagi bagi orang-orang yang mungkin belum bertumbuh dalam kerohaniannya, hal ini mungkin sulit bagi dia. Jadi yang ada adalah hanya persungutan, mempersalahkan Tuhan saat dia mengalami masalah ekonomi. Jadi mengucap syukur itu di dalam masalah kita, dalam persoalan ini memang adalah suatu perjuangan bagi kita. Jadi mengucap syukur dikatakan di sini dalam kita mengalami masalah itu adalah dengan ketulusan kita ya Bapak Ibu, bukan hanya aku bersyukur Tuhan, tetapi hati kita tidak sesuai dengan ucapan kita, berarti itu juga nggak benar. Jadi mengucap syukur di sini dikatakan itu adalah mengucap syukur dengan hati kita yang tulus di hadapan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5:18 dikatakan itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang artinya apapun keberadaan kita, apapun keadaan kita harus bisa mengucap syukur. Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Bagaimana kita bisa mengucap syukur? Yang pertama, ingat siapa kita dulu. Kita tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Jikalau bukan Tuhan yang menolong, bukan Tuhan yang membela, kita sudah binasa. Jadi di saat kita mengalami suatu kesulitan, mengalami sebuah persoalan, kita harus mengingat diri kita ini siapa dulunya gitu, ya kan? Ya mungkin dulu kita sukses, mungkin dulu kita jaya, mungkin kita dulu kaya. Nah, tetapi saat kita mengalami masalah, saat kita mengalami persoalan, mungkin kita bangkrut, atau dulu kita dihargai orang, atau kita dulu dihormati, kita dulu disanjung orang. Nah, tetapi saat kita di dalam kita mau bertumbuh dalam karakter Allah, mungkin kita sedang dibentuk. Nah,
hal seperti ini mungkin terjadi dalam hidup kita, bahwa di mana orang tidak menghargai kita, tidak memuji kita lagi, atau mungkin keadaan kita dulu yang sukses, ekonomi kita dulu yang bagus, kemudian kita bangkrut, kita tidak punya apa-apa. Nah, kita harus bisa mengucap syukur. Karena apa? Karena dulu kita tidak punya apa-apa kalau bukan Tuhan. Jadi kita harus yang pertama ingat siapa dulu kita. Nah, banyak orang dia tidak mengingat siapa dulu dia. Ya kan, sehingga dia sulit untuk bisa dia mengucap syukur. Ya, jadi apapun keberadaan kita saat ini, jadi kita harus mengingat kita ini siapa dulu. Ya kan, supaya apa? Supaya kita bisa mengucap syukur. Lagi dulu kita ini adalah orang yang binasa, tapi karena kasih Kristus kita diselamatkan. Nah, jadi apapun yang menjadi persoalan pergumulan kita saat ini, jadi kita harus mengingat siapa dulu kita. Jadi karena berkat Tuhanlah kita seperti ada ini, karena berkat Tuhan yang bisa, karena Tuhan menolong kita, yang harusnya kita ini binasa, kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu yang perlu harus kita ingat, bahwa dulu ini kita ini adalah seharusnya ini kita ini binasa, tapi karena pertolongan Tuhan, maka karena pembelaan Tuhan sehingga kita tidak binasa. Jadi disitulah kita bisa mengucap syukur. Tapi kalau kita nggak mengingat siapa dulu kita sulit untuk mengucap syukur. Nah, di sini kita lihat Ayub. Ayub bisa menghadapi tantangan yang begitu hebat. Kalau kita lihat persoalan Ayub kan sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Semuanya dihabisi, ya kan, anak-anaknya, hartanya, bahkan istrinya meninggalkan dia, bahkan bukan itu saja, dia juga mengalami penyakit yang luar biasa. Hebat sekali penderitaan Ayub kalau kita lihat ya, kalau kita baca ini sungguh hebat tuh penderitaannya. Tetapi apa yang di sini dikatakan oleh Ayub, di dalam Ayub 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Nah, ini yang dilakukan oleh Ayub saat dia sedang mengalami pergumulan dan persoalan. Saat semuanya habis, saat semuanya tidak ada lagi yang ada pada dia. Bahkan penyakit pun menggerogoti hidupnya. Tetapi dia bisa berkata, dengan telanjang aku keluar. Nah, memang kan kita semua ini kan pada awalnya kita nggak punya apa-apa ya. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan begitu juga nanti kita akan pulang dengan tidak membawa apa-apa. Nah, jadi dengan hal inilah kita bisa mampu menerima keadaan kita saat kita dalam keadaan sulit, saat dalam keadaan kita tidak punya apa-apa, sehingga kita mampu mengucap syukur di hadapan Allah. Karena memang kita datangnya dengan tidak membawa apa-apa, dan kita juga pulang nanti tidak membawa apa-apa. Nah, jadi untuk menjadi Kristen yang benar itu, kita harus mengulumi begitu banyak tantangan. Kita harus banyak mengalami tantangan, tetapi kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh marah, jangan membandingkan diri kita dengan keadaan kita pada waktu itu, tetapi kita harus bisa membandingkan diri kita kepada orang lain. Karena apa? Karena persoalan penderitaan yang kita hadapi masih ada yang lebih berat lagi yang orang alami. Ya kan, masih ada yang lebih menderita dari kita. Nah, kadang kita kan hanya melihat masalah-masalah kita sendiri, persoalan kita sendiri. Padahal ada orang yang lebih menderita dari kita. Ada orang yang lebih banyak lagi persoalannya dari kita. Nah, jadi jangan kita, dulu aku seperti ini, dulu hidupku begini, dulu hidupku begini. Itu yang terus kita pikirkan. Nah, padahal ada orang yang, kenapa aku menderita? Mengikut Tuhan, kenapa sih hidupku begini? Aku udah setia, aku udah taat, tapi kenapa hidupku begini? Nah, jangan kita membandingkan hidup kita dengan yang lalu. Tetapi kita harus melihat bahwa ada yang lebih susah dari diri kita. Nah, jadi sehingga kita tadi mampu berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, maka dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita harus meniru keteladanan Ayub ya dalam menghadapi persoalan, walaupun mungkin itu sangat berat juga ya. Yang kedua, mungkin kita terlahir sebagai orang
mampu atau sebagai orang terhormat. Namun sekarang keadaan kita tidak seperti waktu itu. Jadi itu tadi kita dulu itu orangnya terhormat, tersanjung. Nah, tetapi sekarang kita hidupnya nggak dihargai lagi, nggak dihormati lagi. Tapi itu tidak jadi masalah bagi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam karakter Tuhan tadi, jadi kita nggak boleh lagi mengingat-ingat yang lalu, tapi kita harus terus melihat ke depan. Jadi apapun kita sekarang ini, itulah yang harus menjadi tujuan kita. Jadi bukan yang di belakang, tetapi yang saat ini dan juga yang ada di depan kita. Itulah yang menjadi suatu perjuangan kita. Kita akan masuk bagian yang ketiga adalah memiliki respon yang benar. Kita akan sangat menyesal apabila ketika meninggal dunia, kita belum dilahirkan baru, belum mengalami perubahan kodrat, belum menjadi anak-anak Allah. Jadi untuk menjadi Kristen yang benar, kita mengalami begitu banyak tantangan. Nah, seperti orang tua, kan kalau orang tua itu anaknya dihajar ya, kalau salah ya Bapak Ibu ya. Ya kan dihajar terus sampai anak itu menjadi benar ya. Jadi begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan menghajar kita karena kita adalah anak yang sah atau disebut adalah huios. Jadi kita akan diberikan hajaran terus. Nah, jadi kalau kita nggak meresponi hajaran-hajaran Tuhan dalam hidup kita, maka saat kita nanti meninggal dunia, kita belum mengalami sebuah kelahiran baru. Nah, kita belum menjadi anak-anak Allah. Ini akan menjadi suatu penyesalan bagi kita. Ya kan, karena di dalam kitab Ibrani 12 ayat 6 mengatakan, Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kata menyesal dalam bahasa aslinya berarti memukul berulang-ulang. Jadi lewat masalah-masalah persoalan, lewat berbagai tantangan tadi seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, itu adalah cara Allah untuk menghajar kita, untuk cara Allah menyesah kita. Untuk apa? Untuk supaya kita ini tadi memiliki karakter Tuhan. Jadi Tuhan menghajar kita. Nah, kalau firman Tuhan berkata, kalau Tuhan tidak mengajar kita, berarti kita adalah anak gampang. Tetapi kalau kita anak-anak sah, Tuhan akan memberikan hajaran-hajaran bagi kita. Tuhan akan memberikan masalah-masalah persoalan bagi kita, persoalan-persoalan yang berat mungkin bagi kita. Tetapi jika kita mampu melewati semua itu dan kita meresponinya dengan baik, maka disitulah akan adanya pertumbuhan dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak merespon itu, kita hanya cuek gitu loh. Adapun masalah persoalan tidak membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Nah, kita tidak akan memiliki karakter seperti Allah. Nah, jadi setiap masalah dan persoalan yang Tuhan berikan bagi kita itu adalah mengasah kita, membentuk kita untuk kita menjadi anak-anak yang sah tadi, yaitu menjadi anak-anak huios tadi. Nah, jadi kalau anak-anak yang gampang, Allah mungkin membiarkan kita, nggak masalah buat dia ya kan. Dia tidak peduli dengan kita, tapi karena Allah peduli dengan kita, untuk kita dijadikan menjadi anaknya, menjadi anak-anak yang sah, maka Tuhan memberikan hajaran-hajaran bagi kita. Maka di sini tadi dikatakan Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Jadi kalau ada orang melakukan pelanggaran-pelanggaran, berbuat dosa, tapi hidupnya tenang-tenang saja, nggak menjadi masalah. Nah ini sebenarnya yang menjadi masalah ya Bapak Ibu ya. Tapi kita yang menjadi anak-anak Allah, banyak banget ya masalah kita, banyak banget ya persoalan kita. Tapi itu adalah Tuhan sedang menghajar kita karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Kenapa tadi Tuhan menghajar kita? Nah,
agar kita memiliki gen dari Allah. Kita harus memiliki respon yang benar dalam menanggapi pendidikan atau proses Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan berkomitmen. Kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Jadi kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita harus menggerakkan hati kita, Bapak Ibu, ya kan? Jadi kita yang menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang menggerakkan, tapi kita yang menggerakkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Jadi walaupun mungkin masih banyak saat ini keinginan-keinginan kita, ikatan-ikatan dunia, tetapi kita harus mengambil suatu keputusan untuk mengasihi Allah. Jadi kita yang menggerakkan hati kita untuk mengasihi Allah. Kita berkata, aku mau mengasihimu Tuhan. Maka dengan respon ini, disitulah Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita untuk kita bisa mampu mengasihi Allah. Memang dengan kemampuan kita, dengan itu kita pasti kita nggak akan mampu. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita minta bimbingan Roh Kudus, maka kita akan mampu mengasihi Tuhan. Jadi kita yang menggerakkan hati kita untuk kita mengasihi Tuhan. Ya walaupun mungkin saat ini kita belum penuh benar mengasihi Tuhan, tetapi mau tidak mau ini harus menjadi perjuangan kita. Jadi inilah merupakan respon kita kepada Allah, bahwa kita menggerakkan hati kita harus bisa mengasihi Allah. Jadi walaupun mungkin saat ini kita belum sempurna, belum benar baik, tapi kita harus punya suatu keinginan, kita harus punya suatu tindakan, kita harus punya suatu gerakan bahwa kita mau mengasihi Allah. Maka jangan kita berhenti mengobarkan hati untuk mengasihi Allah. Kita jangan berhenti, walaupun kita di tengah-tengah kesulitan persoalan tadi, kita jangan berhenti. Memang ini tidak mudah. Karena apa? Mengasihi itu yang tidak kelihatan itu kan tidak mudah ya Bapak Ibu. Allah itu kan tidak kelihatan. Nah, ini tidak mudah memang, tapi ini adalah suatu perjuangan bagi kita. Maka tadi di sini lewat Roh Kudus akan menolong kita, menuntun kita bagaimana kita mengasihi Allah. Nah, bagaimana kita dengan mengasihi Allah, kita bisa mengasihi Allah, yaitu dengan lewat doa kita, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita mendengar firman Tuhan. Maka lewat ini semua akan tumbuhlah kasih kita kepada Tuhan. Maka gak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan tanpa ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan tanpa adanya doa. Gak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan tanpa membaca firman Tuhan. Gak mungkin bisa orang mengasihi Tuhan tanpa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena dengan lewat doa inilah, dengan persekutuan intim kita dengan Tuhan, maka disitulah kasih kita kepada Tuhan semakin membara, semakin kita benar-benar mau mengasihi Tuhan kalau kita memiliki doa dengan Tuhan. Jadi kita harus mengobarkan diri kita untuk kita mengasihi Tuhan. Proses ini harus kita alami, proses dalam mengasihi Tuhan. Kita harus meledakkan cinta kita kepada Tuhan. Pasti menyambutnya dengan memberikan proses kepada kita. Jadi mengasihi Tuhan itu pasti diberikan proses bagi kita Bapak Ibu. Ada prosesnya. Jadi mengasihi Tuhan itu, oh aku mengasihimu Tuhan, langsung kita mengasihi, tidak. Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya bagi kita semua. Itu tadi mungkin lewat masalah, persoalan kita diberikan. Maka disitulah semakin kita menumbuhkan diri kita semakin mengasihi Tuhan. Jadi untuk mengasihi Tuhan itu maka kita harus memiliki haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran. Jadi kalau tidak ada rasa haus dan lapar akan kebenaran, maka kita tidak bisa mengasihi Tuhan. Dengan lapar dan haus dan kebenaran inilah, maka di mana Tuhan nanti akan memuaskan jiwa kita, Tuhan akan memuaskan kita, maka disitulah kita bisa tadi mengasihi Tuhan. Tapi kalau tidak ada rasa lapar dan haus akan Tuhan, tidak ada lapar dan haus akan kebenaran, pasti kita nggak bisa mengasihi Tuhan, Ibu. Tapi dengan lapar dan haus itulah kita mencari terus kebenaran-kebenaran, kita terus bersekutu dengan Tuhan, maka disitulah kita bisa mengasihi Tuhan.
kita bisa memuaskan Tuhan. Nah, jadi inilah yang menjadi respon kita bagi Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Jadi kita mulai dengan pernyataan, Bapa, aku mau mengasihi Engkau. Aku memilih mengasihi Engkau Bapa. Inilah yang menjadi pernyataan kita. Kita harus berkata kepada Bapa, aku mengasihi Engkau Bapa. Di dalam Roma 8:28 mengatakan, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Allah tidak akan melanggar tatanannya. Allah itu berintegritas. Jadi ketika kita mengasihi Allah, Allah menggarap kita. Allah akan mendidik kita, membuka pengertian kita untuk melihat apa yang baik menurut Tuhan. Jadi di dalam proses kita mengasihi Allah, Allah juga bekerja dalam segala hal. Allah akan menolong kita. Allah akan membantu kita tadi lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Sehingga kita mampu mengasihi Allah. Karena dalam Roma 8:8 tadi, maka Allah turut bekerja. Jadi dalam hal ini kita bukan hanya secara moral saja kita baiknya ya Bapak Ibu ya. Tidak. Jadi kita harus bergumul terus sampai kita memiliki standar seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi inilah yang bagian ketiga, bahwa kita harus memiliki respon yang benar kepada Allah. Kita akan masuk di bagian keempat adalah mencapai puncak. Di sini dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu. Jika kita kalimatkan, capailah tingkat setinggi-tingginya, berjuanglah untuk sampai puncak, mengasihi Tuhan Allah dengan standar pikiran dan perasaan Allah. Allah harus bisa merasa bahwa hati kita dipersembahkan kepadanya, tidak terdiskon, tidak terpotong oleh apapun dan siapapun. Jadi apakah kita mengasihi Tuhan atau Tuhan merasa dicintai kepadanya dengan segenap hal ini sangat penting bagi kita. Ya kan, sebab ketika nanti berjumpa dengan Tuhan, semua rahasia dibuka. Jadi semua rahasia dibuka saat kita berjumpa dengan Tuhan. Pembukaan hidup masing-masing, neraca masing-masing dibuka dan akan terlihat seberapa kita telah mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Jadi saat kita nanti berjumpa dengan Tuhan, semua akan dibuka. Apakah kita benar-benar mempersembahkan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan, atau hanya dengan ucapan saja? Jadi saat kita nanti berjumpa, semua akan dibukakan oleh Tuhan nanti saat kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan itu dengan Allah dengan standar pikiran dan perasaan Allah. Jadi tidak bisa didiskon, tidak bisa dipotong oleh apapun dan siapapun. Jadi harus sepenuhnya kita mengasihi Allah. Puncak masing-masing orang tertentu berbeda, karena porsi masing-masing orang juga berbeda. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Kita harus berusaha sampai puncak dan hanya Allah yang bisa menilainya. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita, di sini dikatakan tadi bahwa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Jadi semuanya porsinya itu enggak sama ya Bapak Ibu ya. Mungkin porsinya Pak David dengan Bu Rosita itu pasti berbeda, ya kan? Porsi saya dengan Pak David juga berbeda. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita dapat, apa yang kita serap. Jadi kalau kita banyak diberi, maka kita juga akan dituntut banyak. Ya, kalau kita berpikir, kalau gitu saya nggak usah banyak lah, biar saya juga dituntut sedikit. Ya, itu kan sesuai dengan kehendak Tuhan kepada masing-masing ya Bapak Ibu. Ya kan? Mungkin kita berpikir, kalau gitu udahlah, saya biasa-biasa saja lah. Ya kan? Biar aku nggak dituntut banyak. Nah, tapi kalau Tuhan tentukan kita memang porsi kita banyak, ya nggak bisa, ya kan? Nah, jadi kalau kita diberi banyak, pasti kita juga dituntut banyak, ya kan? Jadi kalau hanya sedikit, ya dituntutnya sedikit. Jadi disinilah kita akan berusaha
sampai kepada puncak dan hanya Allah yang bisa menilainya. Apakah memang kita sudah memberi yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Sudahkah kita memberi sesuai dengan keinginan Tuhan? Jadi dalam hal ini kebaikan moral tentu harus dicapai dulu ya. Jadi kebaikan moral dulu ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak jujur, tidak setia, bengis, sombong, tega, membuat orang menderita, ibarat orang ikut perlombaan, dia tidak bisa ikut lagi. Kalau orang seperti ini ya kan, kalau orangnya sombong, orangnya bengis, nah dia nggak akan bisa dituntut oleh Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena tadi dia tidak mencapai gitu Bapak Ibu. Jadi kalau hanya kita dari segi moral saja hanya baik, nah itu tidak cukup, ya kan? Kalau kita dituntut sampai kita sesuai dengan standar Allah. Nah, jadi kita tidak bisa udahlah segini sajalah, nggak bisa. Jadi kalau Tuhan mau kita banyak ya kita harus siap, gitu Bapak Ibu. Kita mempersembahkan, kalau digunakan kata lebih tepat sebenarnya mengembalikan. Karena ketika kita ditebus, kita bukan milik kita sendiri, tetapi menjadi milik Tuhan. Jadi mempersembahkan di sini adalah mempersembahkan hidup kita, ya kan? Mempersembahkan hidup kita. Jadi yang kata tepat mempersembahkan di sini mengembalikan. Jadi mengembalikan, karena ketika kita ditebus, kita ini bukan milik kita lagi, jadi kita ini milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan mau atas hidup kita, ya kita harus rela gitu Bapak Ibu. Karena apa? Kita sudah dibeli, ya kan? Kita tidak punya hak lagi, kita nggak bermilik lagi. Nah, jadi kita harus mengembalikan hidup kita ini kepada Tuhan karena Dia yang membeli. Jadi bukan hanya sebatas mempersembahkan, tapi yang paling tepatnya mengembalikan. Ya kan, mengembalikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, tadinya kan kita ini milik kita sendiri, miliknya dunia, keinginan-keinginan kita, kemauan-kemauan kita, kehendak kita, ya kan? Nah, tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, nah kita harus mengembalikan diri kita kepada Sang Pemilik. Kita harus mengembalikan. Jadi bukan hanya mempersembahkan, tapi kita mengembalikan diri kita karena Dialah yang memiliki kita. Jadi Dia yang menebus kita, Dia yang membeli kita. Berarti yang berhak atas hidup kita adalah Sang Pembeli tadi. Maka kita harus mengembalikan diri kita. Jadi kita ini lagi tidak terikat lagi dengan apa-apa lagi, tidak terikat lagi dengan dunia, ya kan? Karena apa? Karena kita sudah mengembalikan diri kita kepada Sang Pemilik tadi. Jadi mari kita memiliki tekad untuk mencapai puncak setinggi-tingginya. Artinya kita mau menjadi suci sesucinya. Kehidupan yang tidak bercacat, tidak bercela, sebersih-bersihnya. Jadi inilah yang harus menjadi perjuangan kita. Jadi kita harus memiliki tekad untuk mencapai puncak setinggi-tingginya. Jadi hukum moral umum tidak mampu membawa seseorang pada hati Allah di tingkat puncak. Tapi puncak dari kebenaran atau pusat dari kebenaran, epicentrum kita itu Tuhan Yesus. Jadi itulah standar kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi tidak cukup hanya kita hukum moral, tidak cukup hanya kita baik. Nah, tidak hanya itu. Tetapi kita harus mencapai tingkat puncak tadi, dan standarnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi inilah kalau kita mau mengubah kodrat tadi, bahwa kita harus mencapai puncak sesuai dengan standarnya Tuhan Yesus. Yang terakhir kita akan masuk adalah bisnis Tuhan. Banyak manusia termasuk orang-orang Kristen telah terbawa oleh pengaruh dunia seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15. Mari kita makan minum sebab besok kita mati. Seakan-akan hidup itu hanya sekali, yaitu dunia ini. Setelah mati bukan kehidupan. Nah,
yang dilakukan oleh anak-anak dunia yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ya kan? Padahal kehidupan yang sebenarnya itu adalah nanti di balik kubur kita. Jadi bukan hidup di dunia ini, tetapi kalau orang-orang yang tidak mengerti kebenaran, orang-orang yang tidak dalam Tuhan, ini yang diperjuangkan, yaitu makan minum, bersenang-senang, itu yang diperjuangkan. Nah, padahal Yesus berkata, kamu bukan berasal dari dunia. Jadi dunia ini bukan rumah kita. Sekalipun kita memiliki banyak harta, banyak uang, tapi itu hanyalah sementara. Iya kan? Jadi bukan ini yang menjadi perjuangan kita, tetapi orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mereka perjuangkan tadi ini adalah mari kita makan dan minum. Ya kan? Kenapa? Karena besok kita mati. Jadi seolah-olah dia berpikir bahwa itulah kehidupan. Padahal dia nggak tahu kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan yang sesungguhnya itu adalah kehidupan yang nanti. Jadi banyak hal yang tidak mengerti hal ini. Memang tidak ada orang yang mau masuk neraka, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mau masuk surga. Mereka memandang masuk surga itu gampang karena sudah percaya Yesus. Nah, jadi sudah hidupnya seperti itu. Ya, tadi hanya mau makan dan minum, tetapi kalau mati ditanya dia mau masuk ke surga juga, dia nggak mau masuk neraka, ya kan? Dia tidak mau membenah dirinya. Jadi tidak menjadi hal yang krisis bagi dia. Nah, yang penting hari ini aku makan dan minum, yang penting hari ini aku bersenang-senang. Jadi dia tidak memperkarakan dirinya kepada Tuhan. Tetapi kalau dia mati nanti kalau ditanya, aku mau masuk surga, ya kan? Tetapi dia nggak berjuang, dia nggak memperkarakan dirinya di hadapan Tuhan. Apakah penilaian Tuhan akan dirinya? Dia nggak perkarakan itu. Yang penting bagi dia adalah kesenangan. Yang penting aku percaya Yesus sudah cukup. Itu yang dia yang hanya di dalam pemahaman dia, ya kan? Jadi marilah kita makan dan minum. Yang penting saya percaya Yesus. Nah, padahal bukan hanya seperti itu. Nah, maka dia nggak sungguh-sungguh, dia nggak mengerti benar apa yang kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kita harus membangkitkan gairah Tuhan. Jangan sampai hidup kita ditenggelamkan, dibelenggu, disandra oleh berbagai krisis. Kita harus membangkitkan perasaan krisis yang benar. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya orang beroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa? Ini Bapak Ibu, jadi apa gunanya memperoleh harta semuanya? Ya kan, memperoleh kedudukan, memperoleh jabatan, studi yang bagus, rumah tangga yang bagus, tetapi akhirnya semuanya itu akan binasa. Itu nggak ada gunanya lagi, ya kan? Maka di sini katakan apa gunanya peroleh segenap dunia kalau jiwanya binasa, yang tertulis di dalam Matius 16 ayat 26. Jadi jangan sampai nanti ini yang terjadi dalam diri kita, ya kan? Kita hanya mengingini hal-hal dunia ini, hanya mengingini perkara-perkara dunia ini. Kita memperoleh itu semuanya. Tetapi apa gunanya kalau jiwa kita nanti binasa? Jadi itu nggak ada semuanya. Kesuksesan itu tidak ada gunanya. Karir itu tidak ada gunanya. Rumah tangga yang bagus pun kalau tidak memuliakan Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan, tidak menghadirkan Tuhan, tidak ada juga gunanya. Ya kan bukan berarti rumah tangga kita juga harus hancur ya, harus rusak. Nah, tapi rumah tangga kita juga harus kita bina, tetapi menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga itu. Yang artinya rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau hanya, wah aku bahagia, aku ini, tapi tidak ada Tuhan di dalam hal itu akan semuanya binasa. Jadi semua itu akan binasa. Jadi tidak ada artinya kita memperoleh semua itu tanpa adanya Tuhan. Tidak memperoleh, untuk apa memperoleh itu semua kalau kita nanti binasa. Jadi kesuksesan kita, studi kita, rumah tangga kita, semua untuk harus menyenangkan Tuhan. Harus mempermuliakan Tuhan. Nah itulah yang menjadi bisnis Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya apa tadi? Supaya semua itu
tidak membuat kita binasa. Kemudian yang terakhir adalah bisnis Tuhan adalah mengubah kodrat kita agar kita layak masuk rumah Bapa, dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka alamilah perjumpaan dengan Tuhan supaya kita memiliki perasaan krisis yang benar. Jangan sampai tertutupi dengan berbagai krisis yang lain sementara, yaitu perkara-perkara fana. Jadi inilah yang menjadi bisnis Tuhan dalam hidup kita, bagaimana mengubah kodrat kita ini, yaitu tadi berkodrat dunia, tetapi kita harus mengubah berkodrat ilahi. Jadi kodrat kita ini harus dirubah kalau kita mau masuk ke rumah Bapa. Jadi tanpa perubahan kodrat, kita tidak akan layak masuk ke rumah Bapa. Kita tidak akan bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi yang kelima, mengubah kodrat ilahi adalah kita tadi sampai kepada puncak tadi. Dan itulah yang menjadi bisnis Tuhan dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki kodrat Tuhan, bukan kodrat dosa lagi. Nah, kita tahu bahwa hidup kita tidak akan pernah bebas dari masalah. Masalah bisa mengancam, membahayakan kita, tetapi semua ini di mana Tuhan mengajar kita untuk melihat krisis yang lebih besar, yaitu kekekalan. Itu yang menjadi bisnis besar. Jadi apapun yang menjadi masalah kita, persoalan kita, jangan tenggelam dalam hal itu. Kita tidak boleh tenggelam, kita tidak boleh terbawa arus dalam masalah itu, persoalan itu, tetapi itu adalah suatu alat bagi Tuhan. Itu adalah suatu alat bagi kita untuk apa tadi? Untuk mengubah kodrat kita tadi, yaitu kodrat dosa menjadi berkodrat ilahi. Jadi supaya kita memiliki karakter Kristus seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi hal kelima inilah yang Bapak Ibu untuk bisa kita mengubah kodrat kita. Jadi di sini tadi ada 5 tadi. Bertumbuh dalam karakter Allah, berkat Tuhan, memiliki respon yang benar, mencapai puncak dan bisnis Tuhan. Jadi inilah kelima hal inilah cara mengubah kodrat kita. Jadi bisa saja kita sampaikan. Terima kasih Pak David. Saya kembalikan kepada Pak David. Ya, terima kasih Bu Remi sudah menyampaikan pemaparannya, pemaparan yang jelas. Memang mengubah kodrat ini tidak mudah ya, sama sekali tidak mudah, bahkan nyaris mustahil gitu ya. Tapi mestinya kita, kalau kita lakukan sehari demi sehari, sedikit demi sedikit, mesti kita bisa mencapai ya. Karena kita tidak punya pilihan lain. Mau ngapain kita di bumi ini kan kalau kita tidak mengubah kodrat itu. Saya menggarisbawahi yang slide yang terakhir itu, bisnisnya Tuhan itu adalah mengubah kodrat manusia yang asalnya berdosa menjadi berkodrat ilahi gitu ya. Yang terakhir ya, yang terus. Nah itu dia, bisnis Tuhan adalah mengubah kodrat kita agar kita layak masuk rumah Bapa. Kalau nggak mungkin kita hanya dengan mengaku Kristen, mengaku percaya jadi pengikut Kristus, tapi karakter kita tidak dirubah, karakter kita tidak berubah. Nggak mungkin, rusak nanti surga. Itu seperti yang Pak Eras bilang, yang waktu khotbah Natal itu banyak orang Kristen jahat karena karakternya tidak dirubah tapi mau masuk surga. Wah, itu mengerikan sekali. Secara logika aja udah nggak masuk gitu loh. Kalau kita biasa nyolong di bumi gitu ya, ini ke contoh yang ekstrim aja ya. Biasa nyolong di bumi, cuman gara-gara ngaku percaya jadi orang Kristen bisa masuk surga, misalnya gitu ya. Ya di surga sendal hilang, sepeda hilang di depan rumah, kan nggak mungkin gitu loh.
Nggak mungkin di surga ada orang-orang model begitu gitu loh. Nah ini kan contoh ekstrim. Kalau contoh-contoh yang lebih halus misalnya orang yang gampang mudah tersinggung, orang yang masih eh, mata duitan, serakah, maunya dihormati. Waduh, yang begini nih mau masuk surga. Mustahil. Makanya kita nih mesti belajar terus bagaimana kodrat kita yang begitu itu harus dirontokkan, harus dibuang, dikikis habis. Rela kehilangan hak demi demi menyelamatkan jiwa begitu ya, rela tersinggung, rela tidak dihormati. Wah, ini susah sekali. Tapi kita mesti tidak boleh berhenti berjuang. Oke, semangat terus. Saya mau bilang selamat ulang tahun dulu buat Parasman nih. Terima kasih, ya terima kasih. Ya. Oke lah, yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa. Nanti Ibu Remi akan tutup kita dalam doa, sekalian doa untuk ulang tahun Parasman. Oke, silakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari Tuhan, di mana kami kembali, Kau kumpulkan kami untuk belajar kebenaran-Mu lewat PA kami Tuhan. Seberapapun kami hadir malam hari Tuhan, kami tetap bersyukur, karena inilah kami Tuhan yang mau taat, yang mau setia di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sudah mempelajari materi-materi kami malam hari ini, dengan bagaimana cara kami mengubah kodrat kami ya Tuhan. Sungguh suatu kerinduan kami rindu mengubah kodrat kami ini menjadi kodrat ilahi ya Tuhan. Kami tahu ini tidak mampu, kami tidak mudah bagi kami, tapi ini adalah suatu perjuangan bagi kami Tuhan. Bagaimana kami terus mengubah karakter kami ini sehingga kami memiliki karakter seperti yang Kau inginkan ya Tuhan. Tolong kami Bapa, supaya kami bisa meresponinya, dan Roh Kudus-Mu akan menolong dan membantu kami Tuhan, sehingga lewat ini Tuhan kami mampu untuk mengubah manusia lahiriah kami ini Tuhan, sehingga menjadi manusia batiniah yang indah di pandangan-Mu Tuhan, bukan di pandangan manusia. Inilah yang menjadi perjuangan kami Tuhan. Untuk itu berikan kami terus kemampuan, kekuatan, untuk kami terus berjuang sampai kami mencapai garis akhir itu ya Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, supaya saat kami menutup mata kami nanti, kami berjumpa dengan kekasih jiwa kami, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bapa, pegang terus tangan kami Tuhan, supaya kami bisa mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak masalah, persoalan, tantangan yang kami hadapi di dalam pembentukan karakter kami ini, tapi jika Tuhan bersama dengan kami mampu melewatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan malam hari ini juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Rasman ya Tuhan, yang mana Engkau tambahkan umur 1 tahun bagi dia ya Bapa. Ini semua karena berkat pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah juga Engkau terus menyertai dia di tahun-tahun ke depannya ya Tuhan. Dan biarlah dia bawa dalam terus kebenaran-Mu Tuhan, supaya dia semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin sempurna di mata-Mu ya Tuhan. Jadikan dia menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan juga melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga, melayani Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan. Jadikanlah Parasma menjadi alat dalam tangan-Mu. Jadikan dia menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan, menjadi penyambung tangan-Mu Tuhan, untuk menolong jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan ya Bapa. Tuhan, doa kami juga untuk seluruh keluarga, baik istri dan anak-anak. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Lindungi dan jagailah mereka ya Bapa. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat ya Tuhan. Supaya keluarga ini menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan hamba-Mu Parasman ke dalam tangan-Mu. Syukur kami Tuhan, kalau dia sudah genap berumur 58 tahun, ini semua pertolongan-Mu Bapa. Dan biarlah dia terus berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, berpegang teguh dalam kebenaran-Mu. Bapak percaya jika dia setia dalam Tuhan, maka anak-anak dan cucu-cucunya nanti juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Berkatilah kami yang hadir semua malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya anugerah pertolongan Tuhan terus menyertai kami.
Bapak, kami akan mengakhiri pertemuan kami ini, kami mau istirahat. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Allah menyertai hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami akan mengakhirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Remi. Terima kasih semuanya. Pada dan juga Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Pak Rasman, selamat ulang tahun. Makasih Bu. Ya, kasih, makasih. Ya. Tuhan memberkati. Ulang tahun Pak Rasman. Ya, terima kasih, terima kasih. Ulang tahun Pak Rasman. Terima kasih semuanya Pak James, Bu Epa. Ya, kasih ya. Oke. Good night. Ya. Terima kasih.